Malai ini tidak saja dinikmati oleh orang Islam saja, tapi umat lain yang beragama Hindu misalnya, Buddha atau Kristen yang ada di Bali, tapi umumnya yang beragama Hindu sebagai umat mayoritas, juga antusias mendapatkan malai ini. Dan para panitia yang ada di masjid itu, dia membagikan malai tidak mandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di edisi perdana channelnya Meslam. Kali ini saya ditemani Dr. Made Saihu di momen yang istimewa bagi umat Islam. Pada insyaallah hari ini kita akan berbicara tentang tradisi Islam di Nusantara, salah satunya Islam di Bali, khususnya di Kabupaten Jembrana. Nah, di edisi perdana ini kita akan membahas tradisi Malai, atau dalam istilah orang Jembrana itu disebut sebagai pajigan. Nah, untuk membahas ini kita bersama pakarnya, karena beliau Dr. Made Saihu ini adalah salah satu peneliti, disertasinya itu meneliti tentang tradisi keislaman atau pendidikan toleransi di Bali antara umat Islam dan Hindu, dan menjadi disertasi dan doktor terbaik di pasca UIN Jakarta, kira-kira begitu. Nah, untuk berbicara masalah tradisi keislaman Nusantara khususnya di Bali, di Jembrana, ini jarang sekali orang berbicara tentang Islam Nusantara merujuk pada daerah-daerah kecil, misalnya di Jembrana atau di Bali pada umumnya begitu. Ya. Bisa diceritakan Bang Made Saihu tentang tradisi keislaman atau keislaman di Bali itu umumnya itu seperti apa, sebelum kita bicara soal tradisi Malai di Jembrana gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Denny Gunawan yang saya hormati, kawan-kawan yang menyaksikan acara ini yang saya hormati. Apa sih yang membuat Bali memiliki taksu? Taksu itu artinya sesuatu yang melenakan, yang membuat orang ketika menginjak bumi Bali pertama kali itu seolah-olah tidak aku pengen balik lagi ke tempat asalnya. Nah, ternyata di Bali itu adalah sesuatu yang sifatnya masih filosofis di Jawa, Mas Denny, itu di Bali sudah menjadi fraksi sosial. Artinya begini, konsep-konsep filosofis masa lalu, masa lampau pada saat zaman katakanlah Majapahit, Kediri dan seterusnya itu di Bali masih terpakai atau masih dilaksanakan setiap hari, gitu kan. Jadi itu yang artinya antara agama, budaya dan tradisi itu berpilit-pelindan menjadi satu sehingga membuat sebuah rajutan yang sangat indah. Nah, ketika variabilitas antara agama, budaya dan tradisi ini merajut indah menjadi satu, maka tentunya akan berdampak kepada psikologi orang-orang atau penduduk Bali yang tinggal di Bali. Nah, beberapa tradisi itu banyak sekali. Tradisi itu ada yang bersumber dari agama Hindu, ada yang bersumber dari agama Islam. Nah, tradisi-tradisi itu bisa diargumentasikan atau dicarikan justifikasinya dari agama. Juga tradisi itu berangkat dari sebuah kearifan lokal. Artinya begini, tradisi itu Mas, jadi tradisi-tradisi yang ada ini pertama adalah sebuah personifikasi atau pengejawantahan dari makna agama sendiri di masing-masing agama yang ada di Bali. Memang di Bali mayoritas beragama Hindu gitu kan.
Nah, Islam sekitar abad ke-17 yang kalau kita bicara negari atau Jembrana itu masuk di Jembrana. Tetapi terjadi sebuah akulturasi, akomodasi, dan enkulturasi antara dua agama ini sehingga melahirkan sebuah tradisi atau budaya yang elok. Jadi di satu sisi budaya Hindu masuk ke dalam budaya Islam, satu sisi juga budaya Islam ada yang bisa diterima di budaya Hindu. Nah, penerimaan inilah yang melahirkan Bali memiliki taksu. Taksu yang seperti saya katakan tadi, artinya taksu itu ada sesuatu yang melenakan di mana orang ketika nyampe atau menginjakkan kakinya di Bali, tidak kepingin balik ke tempat asalnya. Kenapa? Karena mereka melihat sesuatu yang berbeda, melihat sesuatu yang sebuah kisah masa lampau yang mungkin di daerah lain cuma sebatas angan-angan saja, tetapi di Bali sudah menjadi sebuah praksi sosial. Apa misalnya ketika di Bali itu kan kaya akan sesajen. Bali itu kalau salah satu literatur mengatakan bahwa Bali itu terambil dari kata-kata wali, wewalian atau bebalian. Nah, wewalian atau bebalian itu dalam bahasa Sanskrit berarti sesajen. Jadi kenapa Pulau Bali itu disebut Bali? Karena pulau itu kaya akan sesajen. Jadi kira-kira that's why this island called by Bali, gitu kira-kira. Itu sebabnya Pulau Bali itu disebut dengan Bali karena Bali artinya sesajen. Nah, kalau kita mengacu kepada sejarah masa lampau, sesajen itu tidak bisa dilepaskan dengan aktivitas masyarakat keseharian. Nah, hari ini kita jarang sekali melihat itu, tapi di Bali menjadi suatu yang biasa dan tidak perlu tidak perlu dipermasalahkan dan lain sebagainya, karena itu adalah pengejawantahan, penghambaan masyarakatnya, penghambaan manusia kepada Tuhan. Apalagi di Bali itu diikat dengan Trihita Karana. Ada filosofi Trihita Karana itu 3 penyebab kesejahteraan. Trihita Karana itu apa? Yaitu tadi artinya 3 penyebab kesejahteraan yang terdiri dari parahyangan. Parahyangan itu berhubungan baik dengan Tuhan. Yang kedua ada pawongan, berhubungan baik dengan sesama manusia. Yang ketiga ada palemahan. Palemahan itu berhubungan baik dengan alam semesta. Jadi trilogi persaudaraan dalam Islam itu misalnya hablum minallah, hablum minannas, wa hablum minal alam. Di Bali juga ada namanya Trihita Karana, yaitu ada parahyangan yang dalam Islam disebutnya hablum minallah, ada pawongan yang dalam Islam disebutnya hablum minannas, ada palemahan yang dalam Islam disebutnya hablum minal alam. Jadi ini adalah sebuah vernakularisasi, sebuah makna baru dari istilah agama dengan makna-makna yang nusantara, makna-makna yang menjadi ciri khas satu daerah. Gitu. Jadi trilogi persaudaraan hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam itu kalau di Bali disebutnya Trihita Karana. Gitu. Ya, tadi kan dijelaskan tentang adanya semacam akulturasi kebudayaan dengan agama salah satunya kan. Nah, selama ini kan orang mengenal Bali identik dengan pariwisata, kemudian mayoritas umat Hindu. Padahal di dalamnya juga banyak terdiri dari komunitas-komunitas agama lain dan tradisi-tradisi lain. Salah satunya adalah Islam gitu. Kalau kita ingin berbicara pada tema hari ini misalnya Islam, kita ambil contoh Islam di Jembrana gitu, sesuai dengan penelitian Bang Made Saihu itu bagaimana sih karakteristik Islam di Jembrana, kemudian akulturasi salah satunya apakah Malay atau tradisi Pajegan, kalau orang Bali nyebutnya itu salah satu bagian dari yang disampaikan tadi. Iya, jadi benar sekali Mas Denny bahwa tradisi Maulid Nabi di Jembrana, di Kabupaten Jembrana khususnya, itu mewajibkan Malay itu harus ada dalam setiap peringatan Maulid Nabi atau bahkan dalam setiap prosesi atau ketika ibu atau orang tua ingin memberikan nama kepada anaknya. Umumnya ketika misalnya ada orang satu keluarga kecil melahirkan anak, ada keluarga baru anak, 7 hari setelah kelahiran itu disebutnya dengan nelai. Nelai itu artinya memberikan nama. Nah, dalam rangka memberikan nama itu wajib harus ada Malay. Nah, begini. Kenapa sih Malay itu bahan dasarnya telur dan pohon pisang? Oke, jadi gini Mas Denny.
kenapa sih male dalam tradisi Maulid Nabi itu terbuat dari bahan dasarnya telur dan pohon pisang? Kita lihat sekarang begini. Di dalam tradisi ini memiliki beberapa nilai. Ada nilai filosofis, ada nilai religius, ada nilai edukatif, bahkan etika dan estetika. Kita lihat misalnya dari nilai-nilai filosofis misalnya. Nah, male ini kan bahan dasarnya pohon pisang dan telur. Nah, telur ini kan terdiri dari 3 kulit. Isinya itu 3, ada 3 lapis. Pertama kulit luar, yang kedua putih telur, yang ketiga kuning telur. Nah, jadi male ini tidak dikupas kulitnya tidak dikupas. Jadi kulit luar ini itu di dalam makna filosofisnya identik dengan iman. Nah, lalu putih telur itu adalah Islam, kuning telur itu adalah ihsan. Nah, itu satu. Yang kedua, analogi male terbuat dari telur ini terambil dari sebuah analogi bahwa telur itu berasal dari ayam dan ayam itu berasal dari telur. Nah, dari siklusnya begitu. Artinya begini. Dari sini kita dapat bisa ambil pelajaran atau ibrah bahwa sesuatu yang hidup pasti akan mati. Nah, tinggal bagaimana sesuatu yang hidup ini akan mati, dia tidak berpegang kepada ajaran agamanya. Islam misalnya, dia harus tetap berpegang pada tauhid. Oke. Kita lihat misalnya, male ini ada kulit luar, itu kan yang disimbolkan dengan Islam, kulit iman, kulit dalam putih telur itu iman, kemudian kuning telur itu ihsan, itu ditusuk dengan bambu. Ditusuk lurus dengan bambu. Nah, tusukan bambu ini lurus, ini maksudnya apa? Bahwa antara iman, Islam dan ihsan itu ditusuk dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagaimana lurusnya bambu ini. Jadi begitu, sebagaimana lurusnya bambu ini ditusuk bahwa iman, Islam dan ihsan itu harus tertancap pada kalimat tauhid. Nah, ketika dia tertusuk ini oleh bambu ini, sebagaimana bambu yang dapat menjulang tinggi, bambu itu kan tidak bengkok-bengkok. Artinya tauhid itu lurus, tidak bengkok ke sana ke kemari. Imannya tidak bengkok-bengkok, Islamnya tidak bengkok-bengkok, ihsannya juga ditusuk, diikat maksudnya dengan bambu ini sebagaimana bambu yang menjulang tinggi, kokoh dan lurus, lalu ditancapkan di pohon pisang. Nah, jadi pohon pisang itu semuanya akhirnya berbuah telur semua. Nah, ketika pohon pisang ini semua berbuah telur, orang Kabupaten Jembrane menyebutnya pajegan. Pajegan atau male. Pajegan itu terambil dari kata-kata ajeg, yang artinya lurus, tegak lurus. Nah, begitu juga harusnya tauhid kita itu harus lurus, tegak lurus. Nah, itu. Jadi itu bahan dasarnya. Nah, jadi makna filosofisnya di sana. Okay. Kenapa harus pohon pisang? Oke. Kenapa sih harus pohon pisang? Kenapa harus pohon yang tadi pertama telur, lalu kedua kenapa harus pisang? Begini. Pohon pisang itu kan banyak memiliki manfaat. Kita ambil misalnya dalam Al-Qur'an di surat Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah itu kan kalau tidak salah ayat 27-28, kalau tidak salah itu fi suduri makhdud wa tulhin mandud. Di antara kedua buah bidara itu ada pohon pisang. Pohon pisang ini adalah salah satu buah yang ada di surga. Oke, kita ambil salah satu kata yang ada dalam ayat itu. Kata-kata makhdud itu terambil dari kata-kata khadada asyauk, yang artinya menghilangkan duri. Nah, maksudnya apa? Bahwa di surga segala sesuatu yang menghalangi kegembiraan, segala sesuatu yang menghalangi kenyamanan, kenikmatan, itu oleh Allah dihilangkan. Nah, yang kedua, menurut Quraisy Shihab itu, kalau Anda baca tafsir salah satu tafsirnya itu, tafsir Al-Misbah, di surga itu dihilangkan persaingan dan pertentangan antara penduduk surga itu. Itu makna salah satu tafsir dari ayat itu. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa setelah mengikuti peringatan Maulid Nabi dengan menghadirkan male atau pajegan ini,
diharapkan atau diinginkan umat Islam itu tidak memiliki rasa persaingan yang negatif. Kalau persaingan positif boleh, tapi di sini yang maksud dengan persaingan dan pertentangan itu tidak diinginkan dari itu. Yang kedua, pohon pisang itu begini, Mas. Pohon pisang itu dia hanya tumbuh, dia tidak akan mati kecuali sudah melahirkan tunas. Tidak mungkin pohon pisang itu mati kalau tidak ada tunasnya. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa kita, misalnya generasi kita ini, ketika kita sudah tua, di situ Islam mengajarkan bahwa siapkan generasi selanjutnya, baru kau tinggalkan. Jadi kalau kau belum menyiapkan generasi selanjutnya, jangan kau tinggalkan. Nah, itu artinya kan sebuah keberlangsungan generasi, sebuah keberlangsungan pendidikan dan lain sebagainya. Dari itu makna salah satu kenapa harus pohon pisang. Nah, pohon pisang sebagaimana yang kita ketahui bahwa banyak sekali manfaatnya. Daun pohon pisang saja misalnya itu dapat melindungi kita dari hujan, dapat melindungi kita dari dari panas matahari. Nah, seharusnya umat Islam juga begitu. Dia menjadi pelindung bagi umat yang lainnya. Jadi makna-makna filosofisnya itu banyak sekali tentang male ini. Nah, jadi pohon pisang, kenapa harus pohon pisang dan kenapa harus telur? Itu tadi yang saya katakan itu bahwa telur itu memiliki 3 fase kehidupan, Mas. Kulit luar telur itu fase kelahiran, putih telur fase kehidupan, kuning telur fase kematian. Lahir kita, hidup kita, mati kita tetap tertusuk atau tertancap pada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu salah satu makna filosofi dari dari kenapa harus telur dan yang kedua kenapa harus pisang. Oh iya Bang, tadi juga dijelaskan bahwa tadi kan ada telur, kemudian ada pohon pisang, kemudian kenapa harus orang dulu kita itu, orang-orang Muslim Jembrana misalnya memilih bambu sebagai kayu atau alat untuk menancapkan telur-telur itu di pohon pisang dan dengan telurnya dan pohon pisangnya seperti itu. Kenapa harus bambu begitu misalnya? Begini, bambu itu tidak mungkin bercabang. Itu artinya bahwa tauhid, keimanan kita itu tidak mungkin bercabang. Seharusnya begitu. Satu sisi dia menyembah yang ini lalu menyembah yang itu tidak diinginkan. Karena bisa jadi dengan menggunakan pohon yang lain bisa. Oh, kenapa enggak? Kan ada pohon yang lurus juga, misalnya pohon pinang, kan enggak mungkin telur ditusuk oleh pohon pinang, enggak masuk akal. Jadi salah satunya itu. Bambu itu kan lurus menjulang tinggi, dia enggak bengkok-bengkok. Artinya apa? Bahwa keimanan itu harusnya lurus. Jadi istilahnya setelah orang mengikuti prosesi atau peringatan Maulid Nabi dengan tradisi Malay itu, diharapkan melalui itu selain dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari kehidupan Nabi, yang kedua juga dapat memperteguh keimanannya melalui tradisi ini dengan melihat adanya telur, adanya pohon pisang yang ditusuk oleh bambu tadi. Ini kan penjelasan filosofi ini kan jarang diketahui atau hampir bahkan generasi saya ini mungkin terlewat untuk mengetahui penjelasan apa sih makna filosofi di balik simbol-simbol dari bahan-bahan yang dipakai itu kan. Nah, tadi kan juga dijelaskan salah satunya bahwa tradisi pajegan atau merayakan kegembiraan atas kelahiran Nabi itu juga ada tradisi kalau nggak salah itu di Jembrana itu mepenekan, artinya bayi dipotong rambutnya di bawah itu salah satunya kan gitu ya. Itu salah satunya kan. Ada nggak korelasi dengan suksesi bahwa ini generasi ini harus disiapkan kira-kira begitu kan gitu. Jadi dan mungkin nanti juga disambung dengan bagaimana relasi antara umat Islam khususnya di Jembrana dengan umat Hindu di Jembrana itu memiliki hubungan dalam tradisi pajikan ini. Ya, jadi begini. Pertama, Male itu setiap keluarga itu ketika Maulid Nabi mereka bersemangat untuk merayakan Maulid Nabi itu, masing-masing keluarga itu bersemangat untuk membuat male itu kan atau pajegan ini. Nah,
ketika male itu dari rumah, male itu dibawa ke masjid itu umumnya diarak. Nah, di sini ada nilai sosial di sini. Ketika male dari rumah itu diarak, di beberapa tempat di Jemberane itu mengarak male dari rumah ke masjid, tempat di mana Maulid Nabi itu dilaksanakan, itu dikawal oleh umat lain yang beragama Hindu. Nah, umat lain yang beragama Hindu itu juga ikut merayakan. Mereka umumnya pakai pagar uyung. Pagar uyung itu kira-kira pakaian kesatria Bali gitulah. Jadi mereka pakai pagar uyung ikut mengarak gitu kan. Nah, makna dari arak-arakan ini apa? Makna dari arak-arakan ini adalah sebuah pemberitahuan kepada halayak ramai, khususnya umat Hindu, saudara yang beragama Hindu, bahwa umat Islam itu mohon izin mau mengadakan peringatan hari-hari besar keagamaan. Semacam permohonan izin pemberitahuan. Semacam pemberitahuan bahwa ini umat Islam mau mengadakan acara Maulid Nabi, jadi kami mohon dan mohon juga diantar. Nah, jadi ada di situ ada sebuah toleransi yang tinggi antara umat Islam dengan umat Hindu. Bali itu selalu Bali itu menjadi elok karena ikatan toleransinya yang sangat tinggi. Nah, kita ambil misalnya ketika telur yang male ini ditusukkan ke pohon pisang itu disebutnya pajegan. Nah, pajegan itu terambil dari bahasa Bali ajeg yang artinya berdiri. Nah, itu kan artinya ada istilah-istilah dari Bali asli yang dipakai untuk apa namanya sebuah barang jadi yang disebut pajegan ini terdiri dari pohon pisang dan male. Yang kedua, prosesi arak-arakan itu adalah sebuah nilai sosial, nilai etika. Ada nilai etika di dalamnya bahwa umat Islam mohon izin kepada umat Hindu bahwa umat Islam sedang mengadakan upacara keagamaan, begitu misalnya. Nah, itu salah satu nilai-nilai etika yang ada dalam apa namanya tradisi Malay. Yang kedua, kenapa misalnya ketika anak yang baru lahir itu umumnya dibawa ke masjid dipotong rambut gitu kan pada saat Maulid Nabi. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Malay itu identik dengan 3 fase kehidupan telur itu. Kulit pertama itu disebutnya fase lahir. Putih telur fase hidup, kuning telur fase mati. Nah, anak yang digunting rambutnya itu memiliki makna filosofi bahwa dia sudah dikenalkan bahwa ini loh tauhid. Itu kan, bahwa nanti kamu tidak bisa jauh-jauh atau tidak bisa lepas dari tauhid ini. Nah, jadi sudah sedini mungkin mereka dikenalkan akan kegiatan-kegiatan religi yang tentunya dapat nanti ketika dia besar mempertebal keimanannya. Nah, itu makna dari yang dikatakan tadi yang potong rambut itu. Umumnya masyarakat Jemberana itu walaupun tidak Maulid Nabi misalnya, ketika anaknya lahir pasti gitu kan, atau sebagian besar dalam rangka selamatan untuk memberi nama anak yang disebut dengan nelai itu kalau di Jemberane itu pasti menghadirkan male. Pasti seperti simbolisasi bahwa hidup itu ada memiliki 3 fase, fase lahir, fase hidup dan fase mati. Nah, antara fase lahir, fase hidup, fase mati ini itu ditancapkan kepada batang yang lurus. Batang yang lurus ini maksudnya kalimat tauhid yang lurus, bagaimana pohon bambu yang dipakai yang lurus, menjulang, yang kuat, yang kokoh, yang tidak bengkok-bengkok, yang tidak memiliki carang. Nah, kira-kira begitu. Tapi unik ini kalau kita perhatikan ya, bagi orang-orang dulu Muslim Jemberana misalnya, dalam tradisi keislamannya tidak mengalami semacam kebuntuan dan kebingungan dalam merelasikan kebudayaan yang ada pada waktu itu kemudian dengan prinsip keagamaan mereka. Misalnya dalam tradisi Maulid ini mereka memakai istilah dari Bali untuk sebut pajegan tadi. Itu bagaimana bisa itu dilakukan oleh orang-orang Muslim dahulu? Oke, jadi bisa dikatakan begini, cross affiliation ya, peminjaman istilah kira-kira begitu. Nah, sebenarnya bukan di Jemberane saja peminjaman istilah itu ada. Di Bali Timur seperti di daerah kantong-kantong Bali yang ada di Denpasar seperti di Kepaon atau di Kampung Jawa. Itu
Maulid Nabi itu disilahkan dengan geguritan Muhammad. Ya kenapa pakai istilah geguritan? Itu kan kumpulan dari syair-syair. Jadi Al-Barjanji itu disebutnya dengan geguritan Muhammad. Nah, terjadi akulturasi, terjadi akomodasi, saling sebuah dua agama yang saling melengkapi gitu. Dengan tidak menihilkan salah satu dari keduanya itu. Nah, peminjaman istilah ini adalah sebuah bentuk akulturasi agar tradisi ini dapat dinikmati tidak saja oleh umat Islam, tapi juga bisa dinikmati oleh umat Hindu. Istilah-istilah ini agar tidak asing oleh umat-umat yang beragama, saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Nah, yang kedua, bukankah menjadi elok, menjadi bagus, menjadi harmonis jika misalnya peminjaman istilah dari penduduk asli itu kita pinjam ke dalam, katakan dalam bahasa tradisi agama Islam. Saya kira itu menjadi bagus. Artinya begini, ada istilah-istilah yang berangkat dari sebuah kebudayaan yang masuk dalam agama. Jadi agama itu tidak bisa disosialisasikan secara luas jika tidak menggunakan sarana kebudayaan. Gitu kan, kita sholat pakai pengeras suara itu kan hasil dari kebudayaan. Nah, kita misalnya hari ini kita ngobrol di syuting dan sebagainya itu juga hasil dari kebudayaan. Jadi kalau misalnya agama tidak disosialisasikan melalui sarana kebudayaan, dia akan menjadi sebuah agama pribadi yang cenderung eksklusif. Nah, sementara Islam dilihat dari sejarahnya sangat inklusif. Dia bertemu dari berbagai macam kebudayaan, bertemu dari bermacam-macam agama dan bisa tumbuh. Nah, peminjaman ini tidak terjadi hari ini. Pada saat zaman Nabi sering ada peminjaman. Misalnya orang-orang zaman jahiliyah itu kalau mereka bersumpah kan Bismillah, gitu kan, dengan menyebut nama Lata, Bismil Uzza, itu kan ada sebuah sinonim gitu kan. Nah, Islam Bismillah dengan menyebut nama Allah, mereka menyebut Bismil Uzza, misalnya begitu. Kita Bismillah, ini kan agak-agak sinonim kan. Artinya begini, sebuah peminjaman istilah itu dipakai agar pesan-pesan moral dari agama atau tradisi yang dibawa ini dapat disebarluaskan sekaligus dapat dinikmati dan dimaknai oleh masyarakat yang ada di mana tradisi itu dilaksanakan. Kira-kira begitu, Mas. Jadi tidak terlalu tidak kaku lah, kira-kira begitu. Di Jembrana itu kan tradisi Pajegan itu apa sih yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Jembrana itu di dalam tradisi itu, kegiatan apa saja? Apakah ada nggak yang membedakan dengan masyarakat Muslim di kabupaten atau di daerah lain di Bali misalnya? Ada uniknya atau memang ini merupakan satu ciri khusus antara Muslim di Jembrana dengan di daerah lain di Bali gitu? Secara umum tidak ada perbedaan gitu ya, antara peringatan Maulid Nabi di Jembrana dengan di beberapa kabupaten di Provinsi Bali. Tetapi kalau kita lihat Jembrana ini menjadi unik karena tradisi ini menjadi sebuah kewajiban. Artinya begini, kita dapat temukan misalnya perayaan Maulid Nabi di Kabupaten Buleleng misalnya di Bali Utara. Itu ada kadang-kadang tidak menghadirkan male sebagai sebuah tradisi yang bahasa Bali menimpali peringatan Maulid Nabi itu. Kalau nggak ada itu nggak. Kalau nggak adol. Nah, tetapi di Jembrana tidak. Hukumnya itu menjadi wajib. Hukumnya itu menjadi wajib karena tadi yang seperti saya katakan di awal bahwa makna filosofinya, makna religinya sangat tinggi. Nah, sementara di kabupaten-kabupaten lain itu ada yang pakai male gitu kan, ada juga yang tidak, tapi umumnya tidak. Nah, tapi di Jembrana ini menjadi wajib male itu harus hadir dalam setiap aktivitas peringatan Maulid Nabi, dalam setiap perayaan Maulid Nabi. Di beberapa tempat tidak begitu. Misalnya, Mas ini bisa lihat di kota Denpasar misalnya, di beberapa masjid Denpasar tidak perlu ada male, gitu kan. Tapi di Bali wajib, meski standarnya dia sudah level masjid yang ada di kota gitu. Di Jembrana pasti ada male itu. Dan masyarakat antusias begini, Mas. Anak-anak kecil, jangankan anak kecil, orang-orang dewasa
itu menunggu dapat telur male itu. Iya betul. Ya, male ini tidak saja dinikmati oleh orang Islam saja, tapi umat lain yang beragama Hindu misalnya, Buddha atau Kristen yang ada di Bali, tapi umumnya yang beragama Hindu sebagai umat mayoritas, juga antusias mendapatkan male ini. Dan para panitia yang ada di masjid itu, dia membagikan male tidak mandang. Ini agamanya Kristen, oh tidak boleh dapat male gitu kan. Ini agamanya Hindu, enggak. Jadi siapapun yang di lingkungan tetangga itu berhak mendapatkan keberkahan dari male itu. Dan mereka tidak menolak, mereka oke, bagus, menerima. Nah, di situ juga ada pesan-pesan moralnya. Ya, tetapi saya juga belum menemukan makna terdalam, mungkin ada makna spiritual dari male ini, bahwa begini, kenapa sih orang berebut dengan male ini? Berebut orang sampai ada yang berantem, itu sampai ada seolah kayak keributan di masjid gara-gara ndak dapat male ini. Rame mereka, saya belum, ini belum. Nah, jadi berebut gitu. Padahal dia bisa aja cari di luar. Tetapi kalau kita lihat dari prosesnya itu, bahwa sesuatu yang dibacakan, sesuatu yang diberi, yang diinternalisasikan ayat-ayat Al-Quran, itu pasti memiliki khasiat yang bisa jadi kita tidak bisa menangkap khasiatnya. Nah, kira-kira begitu itu makna dari male itu. Iya, Bang. Tadi penjelasannya sangat menarik dan saya hampir tidak pernah mendengar cerita atau penjelasan seperti itu. Karena memang penelitian atau kajian tentang Islam di Bali itu sangat minim dan saya kira bacaannya perlu kita memang harus mendalam, dan salah satunya adalah karya dari Bang Saihu ini memberikan kita gambaran dan wawasan kembali tentang Islam di Jembrana seperti itu. Nah, tadi kalau penjelasan Abang kan sangat menarik bahwa tradisi Pajegan atau Male Jembrana kan menjadi tradisi yang kira-kira wajib gitu, harus dihadirkan masjid. Kemudian orang padahal bisa membeli telur begitu kan, tapi dia rela menunggu gitu karena ada keberkahan mungkin tersendiri di dalam masyarakat, kepercayaan masyarakat Muslim Jembrana tentang wah ini telur ini sudah dibacakan di hari Nabi, kira-kira seperti itu. Nah, balik ke tradisi atau simbolisasi pohon pisang tadi, kenapa harus pohon pisang standar itu yang kayak itu, Bang? Baik. Ini mana filosofi terdalamnya begini, Mas. Pohon pisang itu, standar pisang itu dia bergantung pada ares. Ares itu isi dari pohon pisang yang warnanya putih gitu kan. Oh, yang ya biasa buat sayur, kalau di Bali dipakai lawar. Nah, itu campuran lawar begitu. Nah, dia bergantung di sana. Dia tidak bergantung di kulit-kulit luarnya, ares. Nah, artinya begini. Sesuatu kalau kita lihat ares itu kan putih bersih. Sesuatu yang putih bersih itu akan menghasilkan buah. Yang kedua begini, sesuatu yang putih bersih itu, ares itu adalah hati dari pohon pisang. Nah, ares itu adalah hati dari pohon pisang. Beberapa ulama dulu di Bali itu, ares itu diibaratkan, bahasa dalam tanda kutip diibaratkan dengan aras. Jadi singgasana Tuhan. Jadi kan setiap kita ini kan mempunyai hati yang hati di belakang daging kan, gitulah kira-kira. Nah, ares ini diidentikan dengan aras, singgasana Tuhan. Nah, tempat duduknya itu ada di dada. Lalu ares yang berbuah pohon pisang ini, dia tidak akan melahirkan sebuah pisang yang baik atau nanti tidak akan bersusun-susun baik kalau aresnya ini buruk. Gitu. Kalau aresnya ini jelek, kalau aresnya ini buruk. Tapi kalau ares ini bersih, bagus, maka pisang yang dihasilkannya pun akan menjadi bagus. Nah, begitu juga dengan manusia. Kalau misalnya hatinya jernih, hatinya bersih, hatinya halus dan lain sebagainya itu, maka perbuatannya itu atau karakter yang ditimbulkan itu tentu akan baik. Kan perasaan ini ketika naik menjadi pikiran. Lalu pikiran ini mewujud menjadi perkataan. Dari perkataan ini melahirkan sebuah perbuatan. Dari perbuatan mewujudkan kebiasaan. Nah, dari kebiasaan ini menciptakan sebuah karakter. Nah, semua berangkat dari hati. Artinya begini, Allah saja
dalam hadis qudsi berkata bahwa tidak ada yang bisa menampungku di seluruh dunia ini. Gitu kan? Mau langit mau bumi tidak ada. Yang bisa menampung siapa? Hati hambaku yang bersih. Artinya dari pohon pisang itu kita bisa mengambil pelajaran. Kalau hatinya bersih ya tentu buahnya itu akan bagus. Nah jadi Ares itu oleh ulama-ulama Bali tempo dulu itu disebutkan atau diibaratkan dengan aras, singgasana Tuhan yang menjadikan dada sebagai kursinya. Nah kira-kira begitu, itu makna filosofi dari pohon pisang. Itu kira-kira begitu. Ya sebagai diskusi terakhir, Bang mungkin apa seharusnya sebagai penutup lah closing statement ini, apa yang seharusnya setelah kita tadi mendengar penjelasan bahwa tradisi ini tidak muncul sembarangan tapi penuh makna filosofis. Oh ya. Kemudian bagaimana seharusnya orang-orang tua kita Jembrana khususnya itu menjaga tradisi ini supaya tidak punah dan anak-anak muda, anak-anak kecil ini tahu dan paham bahwa mereka bangga mencintai nabinya dengan memiliki tradisi yang berdasarkan prinsip dan filosofis yang tinggi tentang ketuhanan tadi. Oke, begini Mas Denny. Pertama saya ingin berkata bahwa setiap tradisi itu kan berangkat dari sebuah kearifan lokal. Atau kadang-kadang antara tradisi disamakan dengan kearifan lokal. Kata-kata arif itu kan artinya bijaksana. Artinya apa? Sebuah tradisi, katakanlah Malay ini, tidak berangkat dari ruang kosong. Dia berangkat dari sebuah pemikiran keagamaan, juga berangkat dari sebuah pemikiran kemanusiaan antara mencoba untuk mempertemukan antara maksud Tuhan dan keinginan manusia. Nah, mempertemukan antara maksud Tuhan dan keinginan manusia melalui sebuah tradisi ini tentu memiliki makna yang sangat tinggi dan tidak sembarangan orang bisa menciptakan ini. Maka dari itu bagi saya sebuah tradisi ini harusnya anak-anak muda seperti saya, seperti Mas Denny harus menjaga dan jangan sampai tradisi ini hilang. Jadi begini, tidak mungkin sebuah peradaban itu maju kalau seandainya sebuah peradaban itu menghilangkan peradaban-peradaban yang telah lalu. Kita ada sekarang ini kan berangkat dari masa lalu. Itu kan. Dalam istilah Bali disebutnya Trismaya. Jadi ada waktu lampau, waktu kini dan waktu yang akan datang. Kalau misalnya tradisi Malay ini terus dilestarikan, terus diawetkan, terus dilaksanakan atau terus dijalankan oleh umat Islam khususnya di Jembrana Bali, bukan tidak mungkin gitu kan, bukan tidak mungkin kegamangan umat Islam terhadap peradaban yang maju, terhadap gempuran dunia modern dan teknologi itu dapat diminimalisasi melalui tradisi-tradisi keagamaan seperti ini. Bahkan menurut saya orang yang modern, orang yang maju adalah orang yang tidak menghilangkan tradisinya. Artinya apa? Pola pikirnya itu memiliki 3 waktu. Waktu lampau, waktu hari ini, dan waktu akan datang. Itu definisi salah satu definisi dari orang modern. Nah kalau dia menghilangkan masa lampau, hidup sekarang dan yang akan datang saja yang dipikirkan, saya kira kan tidak menjadi lengkap. Nah jadi bagi saya harusnya, dan saya orang Bali asli, orang Jembrana asli, maka wajib hukumnya untuk merawat tradisi itu. Jangan sampai tradisi itu hilang. Termasuk ketika sudah di Jakarta. Termasuk ketika sudah di Jakarta, saya pernah waktu saya merayakan anak saya itu kasih nama. Jadi saya bikin bannernya itu namanya Nelai dan saya bikin Malay. Itu mahal sekali ongkosnya di Jakarta cari pohon pisang itu. Padahal kalau saya di Jembrana tinggal saya pergi ke belakang rumah ada pohon pisang saya tebang gitu. Nah kalau di sini saya pesennya di Tangerang Selatan lagi gitu kan. Jadi pesen pohon pisang pun keluar kota dari Jakarta ke Tangerang Selatan. Nah itu masyarakat kaget. Ditanya, Pak kenapa harus begini? Saya jelaskan. Ketika saya sambut tuan-tuan rumah, saya jelaskan kenapa ini telur, kenapa ini Malay, kenapa pohon bambu. Jadi mereka rupa-rupanya paham. Itu masyarakat saya kan masyarakat Betawi gitu kan. Jadi bahwa saya orang Bali asli, kebetulan istri saya ini orang Betawi. Jadi anak saya ini kalau mau disingkat namanya Babe, saya bilang begitu. Babe itu apa? Babe itu Bali Betawi. Nah, jadi
dan jangan sampai melalui kelahiran dia lahir di era modern ini menghilangkan tradisi-tradisi yang pernah dilakukan oleh ayahnya. Itu yang kedua, melalui tradisi ini saya ingin imannya, Islamnya, ihsannya menjadi kuat. Saya jelaskan kepada halayak ramai itu begitu. Jadi bagi saya masyarakat hari ini, anak muda hari ini, jadi jangan sampai kita menghilangkan atau mengganti tradisi Malay ini dengan tradisi yang baru yang bisa jadi tidak memiliki makna religi, filosofi, dan edukasi yang tinggi. Kira-kira begitu, Mas. Terima kasih Bang Made Sehu Suksma sudah berkenan hadir di Ngobrol Santai, atau orang Jembrana biasa ngomong gesah-gesah. Di gesah-gesah santai tentang toleransi umat Islam dengan umat Hindu di Jembrana, Bali. Kawan-kawan semua, saudara-saudara semua, di channel nya Meslam ini sebetulnya kami ingin berbicara lebih dalam lagi tentang Islam di Bali, khususnya di Jembrana, tradisinya, karakteristiknya, filosofinya, dan hubungan toleransi antara umat Islam dan umat Hindu di Jembrana dan di Bali umumnya, bersama nanti dengan Bang Made Sehu dan pakar-pakar tentang toleransi di Bali, seputar itu. Jadi kawan-kawan jangan lupa untuk mendukung channel ini supaya kita lebih tahu tentang Islam di Bali seperti apa. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.